يا حبيبنا علي شايل الله شايل الله يا إمام ابني الإمام شايل الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat-nikmatnya, karunia-Nya berupa iman, Islam, kesehatan dan kesempatan. Pada malam hari ini kita bisa berkumpul di Masjid Darul Muslimin dalam rangka untuk thalabul ilm di acara atau di kegiatan pengajian rutin setiap malam hari Selasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya rahmat hidayahnya dan hidayahnya sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan ini sehingga Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita semuanya. Amin. Amin wa alamin. Selawat serta salam marilah kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beri kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan kita para mengikutnya sampai yaumil akhir. Hadirin jamaah pengajian yang bahagia, izinkan saya selaku MC menyampaikan acaranya. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, yang ketiga ada pengajian inti yang malam hari ini akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Abdul Bashir MAG. Dan yang keempat adalah tanya jawab kelima penutup. Hadirin bahagia, marilah kita buka pengajian ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian marilah kita dengarkan bersama-sama lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ananda Rama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nada ashabul jannati ashaban nari an qad wajadna ma wa'ada rabbuna haqqan fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan qalu na'am fa'adzana mu'adhdhinun bainahum al-la'natullahi 'alal zalimin alladzina yasudduna 'an sabilillahi wa yabghunaha 'iwaja wa hum bil akhirati kafirun wa bainahuma hijab wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullam bisimahum wa nadau ashabal jannati an salamun 'alaikum lam yadkhuluha wa hum yatma'un wa idza surifat absaruhum tilqa'a ashabin nar qalu rabbana la taj'alna ma'al qaumiz zalimin
Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga yang membacakan maupun kita yang mendengarkan, semoga Allah selalu memberikan rahmat-Nya. Amin. Terima kasih kepada Anda Rama yang selalu melakukan ayat-ayat Al-Quran. Baiklah hadirin bahagia, kita dengarkan bersama-sama pengajian inti kita pada malam ini yang akan disampaikan oleh Ustaz Bapak Dr. Abdul Basit MAG. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah wa nasara abdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah, la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibis syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyati wa atba'ihi ila yaumil waqi'ah. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda remaja jamaah Masjid Darul Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, mengurus, memelihara alam semesta, yang menghidupkan hati yang mati, membangunkan jiwa-jiwa yang gelisah, membimbing orang-orang yang mau jalan menujunya. Salawat serta salam semoga Allah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan agung dalam keikhlasan, kesabaran, dan jalan menuju Allah. Jamaah yang dirahmati Allah, malam ini kita berada di bulan Dzulqa'dah, satu di antara 4 bulan yang Allah muliakan, di mana peperangan tidak boleh. Suasana keheningan ini yang ada adalah perang dalam diri kita, perang melawan hawa nafsu kita. Karena itu saat yang tepat untuk muhasabah diri kita, dari mana kita saat ini sedang di mana dan mau kemana. Apakah benar jalan yang kita tapaki, jalan menuju Allah atau jalan menuju yang lain? Sehingga malam hari ini kami memberikan judul Melepas Belenggu Dunia Menapaki Jalan Cahaya, lewat hikmah yang ada di dalam kitab Al-Hikam Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Hadirin yang dimuliakan Allah, Imam Ahmad Ibnu Athaillah berkata di dalam kitabnya Al-Hikam Al-Athaiyah, kaifa yusyriku qalbun suarul aqwan muntabi'atun fi mir'atih, am kaifa yarhalu ilallah wa huwa mukabbalun bisyahawatih, am kaifa yatma'u ayyadkhula hadratallah wa huwa lam yatatahhar min janabati ghafalati, am kaifa yarju ayyafhama daqaiqal asrar wa huwa lam yatub min hafawati. Artinya, bagaimana mungkin hati ini bersinar, bercahaya, menyala, sementara gambar-gambar dunia tercetak, terlukis
di dalam kaca hati. Atau bagaimana mungkin orang jalan berangkat menuju Allah, hati berangkat menuju Allah, bagaimana mungkin itu? Sementara hati dibelenggu dengan syahwatnya. Atau bagaimana hati berharap masuk ke hadrat Allah, sementara hati belum bersuci dari janabat kelalaian-kelalaiannya. Atau bagaimana hati berharap memahami detil-detil rahasia Allah, sementara hati belum bertaubat dari kesalahan-kesalahannya. Ada 4 pasal dalam hikmah ini. Yang pertama, bagaimana mungkin hati ini bercahaya, bersinar, menyala, sedangkan kaca hati itu dipenuhi dengan gambar-gambar dunia. Hati itu ibarat cermin yang seharusnya memantulkan cahaya ilahi, tapi ternyata gambar-gambar dunia tercetak, terlukis di dalam hati. Sehingga hati yang semula manusia ini diciptakan dalam keadaan fitrah, masuk ke alam dunia, maka roh terhubung dengan dunia ini, jasad di dalamnya ada nafsu, maka saat itu hati orang-orang yang tidak jalan menuju Allah, hatinya itu dipenuhi dengan pantulan dunia. Dunia ini adalah perhiasan, tapi manakala hati condong pada dunia, maka saat itu hati tidak bersinar, bercahaya. Terlalu banyak, apalagi masa saat ini, bagaimana dunia bisa mengelabui manusia sehingga gelap hatinya. Ibarat matahari, maka kaca yang ada dalam rumah kita, cermin itu harus dibersihkan sehingga cahayanya bisa tembus ke dalam, terang dan menerangi segala sesuatu yang ada di dalam rumah itu. Maka hati itu ibarat cermin, manakala gelap, dia gelap dan menggelapkan orang lain. Bagaimana cahaya Allah akan masuk sementara hatinya penuh dengan gambar-gambar dunia? Apa ini maksud dengan dunia di sini? Dunia adalah segala sesuatu yang ada di dunia ini yang menghalangi kita dari Allah. Semua punya potensi, dunia segala sesuatu selain Allah ini untuk bisa menghalangi seseorang dari jalan Allah disebut dengan dunia, atau bisa mengantarkan jalan menuju Allah, maka ini disebut dengan ibadah, ketaatan. Ada di dunia, tapi sesungguhnya masuk ke akhirat. Nilai-nilai mulia, nilai-nilai yang ruhur. Jadi suami, istri, anak, harta, jabatan, semua ini adalah dunia manakala menghalangi dari jalan Allah. Hati kadang kacanya tertuju pada itu semua tanpa mengingat Allah. Maka perhatikan bagaimana hati yang melihat dunia, melupakan Allah, akan muncul ta'alluq, dia gantung kepada dunia itu. Seolah-olah dunia
segala sesuatu selain Allah ini memberikan mudarat dan memberikan manfaat, padahal Allah an-nafi ad-dar. Tapi karena manusia begitu lengketnya melihat dunia, maka seakan-akan dunia ini bisa membantu dia, bisa menolong dia. Jangan heran ketika ada orang sakit, yang diingat langsung dokter, bukan ingat Allah. Ketika lapar yang diingat makanan, ketika haus yang diingat minuman. Hati-hati, karena orang melupakan dari mana kesembuhan itu datang, dari mana makanan itu, sumbernya dari mana minuman itu. Karena hati melihat tanpa mengingat Allah, maka yang ada hati buram, tidak bercahaya. Lihat istri, lihat suami, lihat anak, lihat harta, lihat jabatan, betapa indah semuanya itu dengan kacamata zahirnya, basar, mata kepala dia. Maka manakala hati seseorang itu hanya menapaki yang kelihatan, tidak menembus, maka siap-siap keluarga, harta, jabatan itu akan menjadikan hati dia gelap gulita. Inilah dunia. Kenapa harus ada dunia? Allah memang menciptakan dunia untuk diajak menuju akhirat. Tapi banyak orang yang berada di dunia, ingin di dunia, bahkan saking sukanya ayawaddu ahadukum lau yu'ammaru alfasanah. Salah seorang di antara kalian ingin hidup 1000 tahun lagi. Padahal dunia ini adalah jembatan. Orang Jawa nyebut mampir ngombe. Ini mampir minum saja. Kalau jembatan, jangan menapaki di situ, tapi dilewati. Kita di dunia mau pulang ke kampung abadi kita di akhirat. Kalau ada orang merantau di satu negeri, satu tempat, satu daerah, ketika pulang kampung mudik kemarin, ternyata dia tidak bawa apa-apa. Apa kata orang kampung? Di perantauan ngapain aja, sampai pulang nggak bawa apa-apa. Kerupuk melarat aja tidak bawa. Khas Cirebon. Diomong sama orang. Lah kalau orang menuju Allah tidak bawa apa-apa, selama ini ngapain kamu di dunia? Kita akan mudik abadi ke kampung akhirat kita, dan itu tidak bisa balik lagi. Allah sengaja menghiasi dunia ini, tapi jangan terpengaruh pada penghiasannya. Kamu harus menembus batas. Perhatikan orang-orang yang kagum terpesona dengan Qarun. Umatnya Nabi Musa, mereka ingin kaya seperti Qarun. Ketika Qarun dibablaskan ke muka bumi dengan hartanya, orang-orang yang tadinya ingin seperti Qarun, mereka ngomong, saya tidak ingin seperti Qarun. Jangan lihat permukaannya. Sehingga dalam hadis Nabi kita boleh hasud, ghibthah maksudnya pada 2 orang saja. Yang pertama, yang Allah kasih harta, hartanya digunakan di jalan Allah dermawan. Yang kedua, orang yang dikasih ilmu, lalu ilmunya ini diamalkan dan diajarkan. Pada 2 orang ini saja hasud itu. Ghibthah, ingin seperti orang lain. Kalau hasud ingin seperti orang lain,
tapi agar nikmat yang pada orang lain itu hilang, itu disebut dengan hasud. Tapi kalau ghibtoh ingin apa yang ada pada orang lain, nikmatnya ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dunia ini jalan. Perjalanan kita tidak boleh berhenti. Kita bawa bekal sebanyak-banyaknya lewat dunia ini. Masukkan ke bagasi hidup kita hal-hal yang dibutuhkan untuk ke kampung abadi kita di akhirat. Dan ini bekal adalah bekal kebahagiaan, ketenangan jiwa kita. Kenapa? Karena memang kita ini dari Allah akan kembali kepada Allah. Allah itu spiritual, bersifat ruhani. Maka kemudian hanya bisa didekati dengan yang sifatnya spiritual, tidak bisa dengan yang fisik. Yang fisik itu harus menjadi yang rohani. Tidak bisa badan kita ini jalan menuju Allah, tapi hati kita yang mengendalikan jasad kita agar jalan menuju Allah. Jadi ini yang pertama. Orang hatinya tidak mungkin menyala bersinar manakala gambar-gambar dunia tercetak, terlukis di dalam hati. Apa tidak boleh Pak Ustadz? Boleh, tapi cinta kepada Allah melebihi dunia. Bahkan cinta pada dunia harus disinari dengan cinta pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, atau bagaimana hati itu akan jalan menuju Allah, sementara hati itu mukabbalun bisyahawatih, dibelenggu dengan syahwatnya. Ada keinginan-keinginan tertentu, syahwatnya itu nafsu syahwatnya. Ingin dipuji, ingin melebihi dengan orang lain hartanya agar kemudian orang lain memuji, ingin jabatannya tinggi. Apa tidak boleh? Boleh. Bawa semua ke Allah. Bukan karena syahwatmu ingin dipuji oleh manusia, tapi seharusnya ingin dipuji oleh Allah yang Maha Terpuji. Ini syahwat. Jadi hatinya dipenuhi dengan syahwat, maka hati itu akan kalah. Ketika syahwat nafsu ini ada nafsul ammar yang pertama. Nabi Yusuf saja menyatakan di dalam Al-Quran, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsala ammaratum bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Pengakuan Nabi Yusuf, saya tidak bisa melepaskan diri dari nafsuku ini. Sesungguhnya nafsu ini selalu memerintahkan kepada keburukan. Nafsul ammarah, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Tuhan. Nafsul ammarah adalah nafsu yang selalu menyesatkan manusia. Sehingga perang melawan diri itu lebih kompleks daripada perang melawan orang luar. Kalau perang di medan perang, orang tahu mana sekutu, mana musuh. Tapi kalau nafsu tidak pernah menyatakan saya musuhmu. Bahkan nafsul ammarah menyatakan, ini malam Selasa, kelihatannya badan kamu lelah. Sebaiknya istirahat saja, gak usah ikut pengajian. Saya ini sayang sama kesehatan. Nafsu ngomong begitu. Dikiranya teman. Oh iya.
Nafsu tidak pernah ngomong saya musuhmu nafsul ammarah. Dan siapa yang terbelenggu dengan nafsu, hatinya bagaimana dia jalan menuju Allah. Manakala terikat, dia tidak mungkin akan jalan. Kalau jalan, berarti ikatannya harus lepas. Lepaskan daripada ikatan syahwat, maka engkau akan jalan menuju Allah. Rihlah, jalan rohani kita menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, bagaimana hati berharap masuk ke hadrat Allah, menyaksikan Allah, sementara hati belum bersuci dari janabat kelalaiannya. Hati ingin bersama Allah, ingin hadir, tapi ternyata tidak bisa. Kaifa di sini bukan artinya bagaimana, tapi maksudnya adalah tidak mungkin. Tidak mungkin hati berharap masuk ke hadrat Allah kalau dia belum bersuci dari janabat kelalaian. Betapa Ibnu Athaillah lalai itu diumpamakan dengan janabat. Orang junub tidak boleh untuk mendirikan sholat. Maka orang lalai, bagaimana mungkin dia bersama dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Hatinya lalai, lupa sama Allah. Hatta sampai waktu sholat pun lupa sama Allah subhanahu wa ta'ala. Baca Al-Quran, lupa sama yang siapa? Ini dari mana ini? Surat cinta dari Allah. Tapi tidak diperhatikan bagaimana isi surat-surat itu. Lalai seperti membaca koran. Ini maksud saya hati yang lalai. Hati yang seperti ini tidak bisa berada di hadrat Allah subhanahu wa ta'ala. Selama ini kita menyebut, mudah-mudahan kita berada di hadrat Allah. Hilangkan dulu kelalaian dari hatimu. Alam yakni lilladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah. Kapan lagi orang beriman itu hatinya tunduk untuk mengingat Allah? Lalai. Dan yang terakhir, tahu bagaimana hati berharap memahami rahasia-rahasia, sementara dia belum bertobat dari kesalahan-kesalahannya. Manisnya iman, mengenal Allah, itu tidak bisa dilakukan oleh hati manakala dia belum bertobat dari kesalahan-kesalahan. Hadirin yang dimuliakan Allah, hikmah ini terbalik sebenarnya. Dari 4 ini, jadi sebenarnya dari bawah itu. Yang pertama, tobat dulu dari dosa. Maka ketika tobat, hatimu akan ingat, tidak lalai lagi. Ketika hatimu ingat, maka engkau bisa berjalan menuju Allah. Dan saat itulah cahaya terang benderang. Cuma dibuat seperti itu oleh Syekh Ibnu Athaillah dalam kitabnya Al-Hikam. Karena ketika manusia melakukan dosa, maka ada nuktah sauda, ada titik hitam. Tapi kalau dia berhenti melepaskan diri dan mohon ampun kepada Allah, maka hilang titik hitam itu. Tapi kalau dia terus, maka tambah titik hitam. Kalla balrona ala qulubihim ma kanu
nasi pun sekali-kali tidak. Bahkan hatinya itu keruh, buram dengan apa yang telah mereka lakukan. Ada karat hati. Jalan yang pertama utama adalah bertobat. Karena ketika orang melakukan maksiat, saat itu orang sedang lari dari Allah. Ketika taubat, lari menuju Allah. Fafirru ilallah. Larilah segera kamu menuju Allah. Dari kesalahanmu, dosa, maka segera kembali kepada Allah, bertobat. Mohon ampun, bertekad, berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Manakala terpleset dengan salah dosa lagi, bertobat. At-taib kama la dzambalah. Kata Rasul, orang yang bertobat adalah seperti orang yang tidak punya dosa lagi. Jadi tobat ini, dia memutihkan hati yang hitam karena dosa yang dilakukan. Sebesar apapun dosa yang dilakukan. Karena di dalam hadis itu dinyatakan, meskipun manusia melakukan dosa setinggi langit, seluas bumi, selagi dia bertobat, mohon ampun kepadaku, maka aku akan ampuni. Aku tidak pedulikan dengan dosa. Yang penting dia adalah benar-benar bertobat. Maka kinclong lagi, ibu-ibu ya, ini kita harus make up hati kita lebih banyak daripada make up muka kita. Selama ini make up muka yang lebih sering dan lebih diperhatikan daripada make up hati kita. Membersihkan hati kita dengan taubat yang seperti ini, maka kita kemudian bisa memahami manisnya iman. Lazatul ibadah, lezatnya ibadah ketika kita bertobat. Kita ingat selalu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hati yang mana lagi kalau bukan hati yang seperti ini, yang hati yang bercahaya. Ini sebenarnya yang dikehendaki dengan cara tidak mungkin tadi pada hati, maka hati itu dia akan bercahaya manakala tidak didorong dengan syahwatnya yang mencenderung pada dunia. Dan ini hanya bisa dilakukan kalau dia sadar itu hanya bisa terjadi ketika orang bertaubat dari dosa. Jadi taubat, lalu dia bisa memahami rahasia-rahasia ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya dia dekat dengan Allah dan dia berjalan menuju Allah. Hatinya pun bersinar, bercahaya. Ibarat kalau lampu neon ini terang benderang, siapa yang dekat dengan lampu neon ini maka dia yang paling terang. Tapi siapa yang jauh maka dia akan gelap. Ini perumpamaan Allahu nurus samawati wal ard. Allah itu pemberi cahaya langit dan bumi. Manakala kita dekat dengan Allah, maka hati kita akan terang benderang. Dosa itu adalah menjauh dari Allah, maka tobat itu mendekat pada Allah. Sehingga hati yang semula buram menjadi terang benderang. Hati yang semula lalai, maka dia akan yakdoh, ingat Allah. Hati yang semula tidak mau jalan menuju Allah, mudah sekali dia jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dengan hati, kenapa? Karena tasawuf itu cirinya adalah lewat hati kita, zauq, rasa. Ini cuma pengajaran. Saat ini hikam itu bagian daripada tasawuf. Tasawuf itu bukan lewat buku, bukan lewat baca, tapi lewat langsung melaksanakan.
Sehingga Jalaluddin Rumi, seorang sufi besar yang terkenal dengan syair-syair puisi cintanya, dalam kitab Masnawi, beliau menyatakan bagaimana orang akan bisa mencium aroma mawar dari kata M-A-W-A-R, mawar. Tidak mungkin. Ada orang pengen nyium aroma bunga mawar dari kata M-A-W-R, saya cium, nggak ada aromanya. Tapi datanglah langsung ke taman bunga, lihat di sana ada bunga mawar. Lakukan, alami, maka kamu akan memahami. Tasawuf itu seperti itu. Bukan dengan akal, bukan dengan indera, tapi membersihkan hati, tazkiyatun nafas. Takhalli, tahalli, tajalli. Mengosongkan diri dari sifat yang tercela, lalu mengisi dengan sifat yang terpuji, maka tajalli. Nanti kita akan bercahaya, tampak sekali. Bersinar. Kosongkan, isi, maka pencerahan. Dan itu harus dilakukan oleh orang. Kalaupun ada seorang guru yang menyatakan bahwa kamu akan bisa dekat dengan Allah, guru itu harus ngasih tahu jalannya seperti ini, lalu lakukan. Kalau tidak lakukan, maka tidak mungkin orang itu bisa dekat dengan Allah. Ini mengalami lalu memahami, bukan memahami lalu mengalami. Sama seperti Ramadan kemarin. Kita itu mengalami baru memahami. Orang cerita lapar kayak apapun, berjilid-jilid buku, maka tidak seperti yakinnya orang yang melaksanakan lapar. Saya pernah lapar, mengalami lalu memahami. Orang yang merasakan manisnya gula, dan ada orang yang belum pernah mencicipi gula, dia menjelaskan, mendeskripsikan tentang manisnya gula. Seperti ini, seperti itu. Maka orang yang pernah mencicipi manisnya gula itu tidak pernah akan bergeming. Saya tidak pernah akan goyah dengan penjelasan 1000 penjelasan, karena saya sudah merasakan itu. Begitu jalan tasawuf itu jauh lewat rasa kita. Bersihkan hati kita, maka ini nanti Allah akan kasih, terserah Allah. Karena ibaratnya orang yang nyari mutiara, ada orang yang ke laut, karena mutiara itu dalam kerang. Orang ke laut tapi melihat saja di laut mana mutiaranya. Itu orang yang mendekati ingin mencari mutiara dengan inderanya. Yang kedua, orang ingin mencari mutiara dengan cara menimba air laut itu. Kalau begitu kita timba saja air laut ini, agar kita bisa melihat mutiara yang ada dalam kerang yang di dasar laut itu. Kalau menimba air laut berarti butuh tanah seluas laut lagi. Tapi ada satu lagi. Ini dengan hati. Kalau yang kedua dengan akal, yang ketiga dengan hati. Jadilah engkau penyelam yang ulu. Tapi jangan hanya mengandalkan selamanmu yang hebat itu, tapi juga mengandalkan rahmat Allah, karena tidak semua kerang ada mutiaranya. Tidak semua penyelam mendapatkan mutiara. Penyelam rohani kita nanti minta mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu proses pembersihan. Sehingga hati kita jeling, mukasyafah, musyahadah. Tersingkap rahasia kebenaran itu. Hatinya yang meyakini benar, bahwa ini benar adalah ini salah, bukan akalnya. Kenapa? Karena banyak orang yang paham bahwa ini benar, ini salah, tapi tetap dia melakukan yang salah. Tapi kalau hati yang sudah meyakini itu, dia tidak tergoyahkan.
dengan ucapan orang apapun. Inilah pendekatan tasawuf, itu zauk, rasa. Kalau manis tadi rasanya yang bersifat materi, yang kelihatan. Kalau ini rasa rohani. Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Bagaimana sih manisnya sholat khusyuk itu? Tidak bisa tergambarkan, terperikan dengan kata-kata. Jalaluddin Rumi pernah menyatakan 1000 penjelasan tentang cinta. Ternyata saya malu ketika cinta itu datang kepada aku. Artinya 1000 penjelasan itu tidak ada apa-apanya dibandingkan ketika cinta datang padaku. Oh, inilah yang dimaksud dengan cinta. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah hikmah malam hari ini kita merenung di bulan Dzulqa'dah, bulan yang mulia ini, sehingga muhasabah diri kita, menghisab, menghitung-hitung diri kita, apakah hati kita gelap, apakah hati kita berat, jalan menuju Allah, apakah penuh kelalaian. Kalau begitu sebenarnya adalah belum bertaubat yang sebenar-benarnya dari dosa dan kesalahan. Kita tidak pernah ada yang tidak bersalah. Orang muslim takwa adalah orang yang terpleset melakukan dosa, bangkit untuk kembali menuju Allah lewat taubat. Itu ciri daripada orang yang bertakwa. Di dalam surat Ali Imran 135, 133, 134, 135 itu. Jadi mudah-mudahan dengan hikmah ini kita masing-masing mengevaluasi diri kita, bukan cerita tentang orang lain, tapi cerita tentang saya, Bapak Ibu sekalian hadirin wal hadirat. Demikian yang bisa kami sampaikan, kami kembalikan. Terima kasih saya menyampaikan materi yang sudah tadi disampaikan. Semoga menambah wawasan kita semua tentang masalah hati kita yang akan menuju Allah Ta'ala dengan segala permasalahannya. Baik Bapak Ibu, barangkali yang bertanya silakan Pak Ian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz tentang caranya kehidupan doa dan dosa. Saya ingin membacakan kisah disebutkan dalam kitab Suhul Akhlak. Ada sabda Rasulullah SAW, sebagian dari dosa-dosa terdapat dosa-dosa yang tidak bisa diampuni atau ditebus dengan sholat, dengan puasa, haji dan umroh, kecuali dengan susah payahnya dalam bekerja mencari nafkah. Maka janganlah bersedih ketika susah mencari nafkah, sebab itu bisa menjadi penebus dosa-dosa kita. Dalam kalimat ini bagaimana Anda Ustaz menjelaskan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada dosa-dosa yang hanya bisa ditebus dengan rasa susah, dengan rasa lelah kita mencari nafkah. Itu ada tercantum di dalam hadis. Bahkan sampai duri ketika mengenai kita, maka di sana Allah akan ampuni kafarah. Allah akan sirnakan kesalahan-kesalahan kita. Tentunya orang yang mendapatkan ujian, kesusahan itu yang didasarkan pada kesabaran. Ini kalau di dalam syarah hikam pernah dinyatakan oleh Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, doktor. Beliau menyatakan bahwa saat itu Abu Bakar Siddiq, beliau itu menangis dengan ayat bahwa
tidak dibalas kesalahan itu kecuali dengan cerupanya. Tinggal lapor kepada Rasul, dan Rasulullah bertanya, apakah pernah lelah? Apakah pernah capek? Iya. Maka Rasul menjawab, itu adalah menggugurkan dosa-dosa. Artinya Allah ampuni dengan cara sabar ketika kita menghadapi kesulitan mencari nafkah. Kuncinya adalah kesabaran, karena sabar adalah jalannya hati menuju Allah ketika mendapatkan ujian sesuatu yang tidak kita kehendaki. Kalau orangnya marah-marah dalam mencari nafkah, lalu ketemu dengan kesulitan, maka ini nambah dosa, bukan menghapus dosa. Jadi ada dosa juga dengan cara sabar ketika diuji dengan sakit. Diuji dengan sakit. Yang tidak bisa ini dilemburkan dosa itu kecuali dengan sakit. Ini yang dimaksud bahwa ketika Allah ngasih sakit, manakala melemburkan dosa, yang dimana yang kena sakit itu sabar, berarti sesungguhnya ini hakikatnya pemberian dari Allah. Kelihatannya penolakan bahwa orang ingin sehat ternyata sakit. Padahal Allah dengan kirimkan sakit itu ingin melebur dosa-dosanya. Itu makna dalam itu. Dalam kajian tasawuf itu jangan melihat dari luarnya. Jadi itu jawabannya Pak. Betul seperti yang Bapak sampaikan, bahwa ada dosa kesalahan yang ditebus dengan kelelahan kita dalam menjalankan hidup dunia ini, tapi tetap dengan cara selalu sabar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Itu barangkali ada lagi. Assalamualaikum. Penjelasan tentang tadi takholi dan kajian. Untuk takholi itu adalah khusus dalam. Karena kan kalau kita hanya ngomong bahwa saya mau ngilangin sifat-sifat jelek, nggak bisa orang yang bisa ngomong seperti itu kemudian sifat jelek hilang. Dan kemudian yang paling sentral dari penjelasan itu ditajaminya. Kayak apa bentuknya? Itu saja, terima kasih. Yang pertama si takholi ya. Takholi itu mengosongkan diri dari sifat yang tercela. Ini lewat pendisiplinan spiritual kita. Bagaimana kita mengikis kesombongan kita. Dan itu jangan heran ketika ada seseorang yang ingin bersih hatinya. Ini anaknya tuan guru, tokoh yang terkenal, datang pada seorang kiai. Ternyata kiai tidak mengajarkan pada orang itu. Sampai sekian bulan tidak pernah ngaji. Tapi yang disuruh adalah membersihkan kotoran-kotoran. Heran juga ketika ditanya kenapa ingin merontokkan kesombongannya. Sebab sombong itu ingin dilayani, maka dengan cara melakukan seperti itu, ini melayani. Jadi khidmah kita itu melayani orang, maka insya Allah kesombongan itu akan hilang. Dan masing-masing orang penyakitnya beda-beda. Jadi itu takholi dulu, baru nanti tahalli. Tahalli itu menghiasi. Kalau takholi mengosongkan diri dari sifat-sifat yang tercela. Dan sebaiknya kita di sini dulu, karena ada hikmahnya Syekh Ibnu Athaillah, keinginanmu untuk mengikis aib-aibmu itu lebih baik daripada keinginanmu untuk mendapatkan hal-hal yang gaib. Maksudnya tajalli tadi. Jadi yang bagus takholi, lalu tahalli. Isi nanti dengan sifat tawaduk, kita rendah hati. Kikis sombong, kikis pelit, dengan cara kita langsung kita. Allah bisa karena biasa sudah. Paksakan, Allahumma paksakan hati kita. Biar terkapar nafsu itu. Karena nafsu itu perlu ditundukkan, jangan dimatikan.
karena hidup ini perlu nafsu, tapi nafsu yang sudah dijinakkan. Nanti setelah itu tahalli, Pak, mengisi dengan sifat yang terpuji, baru tajalli. Tajalli itu banyak, ada tajalli af'al, ada tajalli sifat, ada tajalli asma. Jadi af'alnya Allah itu para nabi. Jadi tindakan-tindakan para nabi, perbuatannya itu adalah nyaris hampir mirip, meskipun tidak bisa dimiripkan seperti Allah. Nanti ada tajalli sifat, nanti tajalli asma, nama-nama Allah. Sifatnya yang muncul kemudian sifat Rahman, Rahimnya Allah banyak pada dirinya. Sehingga siapapun yang banyak menyerap sifat ini nanti masuknya insan kamil, manusia sempurna. Dan manusia yang sempurna itu yakni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu nanti ditajalli khusus, Pak, ya. Kita saat ini tahalli dan tajalli, ya. Kosongkan dari sifat yang tercela, isi dengan sifat yang terpuji, maka nanti Allah akan kasih cahaya pada diri kita, bersimpah kita tidak terasa. Kok saya mudah sekali melakukan ini, itu namanya tajalli. Allah kasih. Yang kita lakukan adalah takhallinya dan tahalli, sementara tajalli itu dari Allah. Ini wilayah kita. Terserah nanti Allah ngasih seperti apa pada kita. Yang penting saya membersihkan diri, mengisi dengan sifat yang terpuji. Nanti Allah kasih apa pada kita. Itu disebut dengan tajalli, Pak. Baik, itu penjelasan saya. Baik ya, kalau nggak ada. Jadi tasawuf, hikam itu bagian daripada tasawuf. Tazkiyatun nafas, menyucikan jiwa kita. Nanti ada struktur tubuh manusia, ya. Ada roh, ada kolbu, ada akal, ada nafas, ada jasad. Oke, ada 3 dulu, misalnya ada roh, ada nafas, ada jasad. Awalnya hanya roh sama jasad. Ketika jasad itu ada, maka roh tidak bisa langsung ke jasad kecuali lewat nafsu. Sayang nafsunya condong pada jasad, pada dunia, bukan pada roh, sehingga nafsul ammarah. Tapi kalau nafsu itu dekat dengan roh, dia menjadi nafsul mutmainnah. Nanti ada hati, ada akal. Akal itu mengelola nafsu. Wazir, nanti hati itu raja. Raja yang memerintahkan akal untuk menundukkan nafsu itu. Sehingga nanti nafsu menjadi mutmainnah ke sini. Nah, jadi akal dikendalikan juga dengan hati. Jadi ada roh, ada kolbu, ada akal, ada nafsu, ada jasad. Ini struktur psikologis manusia. Dan pengetahuan manusia ada indera, ada akal, ada hati. Kita ini punya 3 itu. Kalau kita ingin bersih, langsung bersihkan. Kalau kita ingin tahu bagaimana harumnya aroma bunga mawar, langsung kita ke taman bunga, cium itu. Bukan katanya. Kalau kita ingin bersih, tidak bisa ngomong. Tidak bisa menjelaskan, bersihkan langsung. Itu yang disebut dengan tazkiyatun nafas. Tentunya memang dengan cara ilmu atau ada yang membimbing, yakni mursyid itu, ya. Mudah-mudahan dengan muhasabah kita di bulan yang mulia ini, maka kita betul-betul menjadi hambanya yang bertaubat, segera bertaubat, dan akhirnya hati kita akan bisa memahami rahasia Allah, rahasia ilmu Allah, dan kita akan sadar, dan akhirnya kita bisa masuk ke hadrat Allah, dan akhirnya kita akan jalan menuju Allah. Dan orang yang berjalan menuju Allah ini hatinya bercahaya. Inilah kesimpulannya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Allah anugerahkan keberkahannya pada kita semua. Demikian kami tutup.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang menyampaikan dari kajian malam ini. Semoga dari apa yang sudah disampaikan beliau semakin menambah keimanan kita untuk selalu berusaha setiap mungkin untuk selalu memperbaiki diri kita dalam setiap aktivitas kita sehari-hari. Baik Bapak Ibu yang bahagia, kita tutup pengajian malam hari ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis dan alhamdulillahirabbil alamin subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.